Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah di hari Minggu yang berbahagia ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat rahmat dan anugerah-Mu hari ini Tuhan, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya penyertaan-Mu menyertai kami. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, pagari kami dengan Bapa. Pasukan perang malaikat-Mu, kami menolak setiap rancangan kejahatan, kuasa masalah, intimidasi apapun Tuhan yang menyerang kami di masa pandemi ini Tuhan. Bahkan kekuatan COVID-19 Tuhan yang menghambat aktivitas kami saat disepakat ya Tuhan Yesus, kuasanya kami ikat, patahkan juga dalam nama Yesus sudah berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai kami beribadah. Karena pertolongan yang berasal dari Tuhan selalu memampukan kami melihat hari-hari yang baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah senanti kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, menyatakan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku katakan Yesus dan mulia, kasih-Mu jadikan selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah senanti kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, menyatakan-Mu dengan kasih-Mu kepadaku. Aku katakan Yesus yang mulia, kasih-Mu jadikan selamanya. Aku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, menyatakan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku katakan Yesus yang mulia, kasih-Mu jadikan selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, menyatakan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Aku katakan Yesus yang mulia, kasih-Mu jadikan selamanya. Kasih-Mu jadikan selamanya. Haleluya. Kasih-Mu jaga hidup kami, Yesus. Kau layak hidup,
terus memimpin kehidupan kami untuk kami senantiasa melihat kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan hari ini kami terus mengucap syukur punya Allah yang hidup, Allah yang selalu memelihara dan memerintah kehidupan kami, sehingga kami dalam segala Bapa situasi kami mengalami kebaikan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau bersukacita dan bersorak-sorai karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Katalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Katalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Aku akan suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku menyembah bagimu, Yesus yang di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Aku akan suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu Yesus. Ku bersuka, ku menyembah bagimu, Yesus yang di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Aku akan suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku menyembah bagimu, Yesus yang di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Aku akan suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku menyembah bagimu, Yesus yang di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus merayakan kasih Tuhan di masa pandemi ini. Kita percaya sekalipun masa ini begitu sukar di pemandangan mata manusia, tetapi Allah kita luar biasa. Amin. Dan kita akan selalu melihat kebaikan Tuhan saat kita berjalan bersorak-sorai bersama Dia. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ini hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus bersyukur karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami kemudahan, kebaikan, dan apapun yang Bapa kami perlukan dalam kehidupan kami, Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya. Biarlah Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, Engkau terus memberkati bangsa dan daerah kami, sehingga setiap harinya Tuhan, kebaikan, kemurahan itu lebih besar lagi terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hati kami terus mau bersyukur dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
mempesona dirimu. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Ayo bersama-sama. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, Yesus, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, Yesus-Mu yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, dan kami akan merenungkan firman-Mu, rapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, firman yang meneguhkan, firman yang menguatkan dan mengokohkan setiap kami, sehingga ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas setiap minggu atau menjadi tontonan yang menyukakan hati kami, tetapi ibadah ini menjadi ibadah berkat, menjadi ibadah lawatan Allah,
dan setiap kami dimanapun berada akan mengalami perjumpaan pribadi bersama Engkau di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita pada saat ini saya ambil dari Amsal pasal pertama, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Amin. Judul renungan kita pada saat ini yaitu karangan bunga bagi kepala dan kalung bagi leher. Karangan bunga bagi kepala dan kalung bagi leher. Saudara, beberapa waktu yang lalu di acara televisi maupun di berita-berita internet dihebohkan dengan dua peristiwa yang cukup bertentangan. Yang pertama yaitu atlet-atlet olimpiade yang pulang dari Jepang, juga atlet-atlet paralimpik yang pulang dari Jepang disambut dengan karangan bunga, yaitu lehernya dikalungi karangan bunga. Tetapi di lain waktu, saudara, ada seorang penyanyi yang keluar dari penjara dan disambut juga dengan karangan bunga. Nah, ini menjadi satu polemik, apakah penyanyi tersebut layak mendapatkan karangan bunga atau kalung karangan bunga. Saudara, di dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa di dalam Amsal pasal pertama ayat 9, bahwa karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Secara rohani ini menjadi sebuah sambutan bagi mempelai-mempelai Tuhan, bagi orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan. Kita tidak akan membicarakan tentang atlet olimpiade yang menang mendapatkan medali emas, mendapatkan kalung karangan bunga, atau penyanyi yang keluar dari penjara terus mendapatkan kalung karangan bunga. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita pun secara rohani akan mendapat sambutan yang sama, yaitu karangan bunga yang indah di atas kepala dan kalung bagi lehermu. Nah, bagaimana kita agar kita juga mendapatkan sambutan yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan yang dahsyat, Allah yang kita sembah, yang akan menjadi mempelai kita di akhir zaman nanti. Ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama, saudara, jangan bodoh. Alkitab berkata, saudara, di dalam Amsal pasal pertama ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi di ayat 7 ini dikatakan, saudara, bahwa orang bodoh berarti yang pertama jangan bodoh. Jangan menjadi orang Kristen yang bodoh, agar satu hari nanti kita disambut dengan sukacita, dengan semarak, dengan kalungan karangan bunga. Apa arti orang yang bodoh? Alkitab berkata, saudara, dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-17 dikatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Jadi yang pertama, jangan lekas naik darah. Alkitab berkata orang yang bijaksana itu sabar. Bahkan Alkitab berkata orang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang menaklukkan sebuah kota.
Artinya apa saudara? Di hari-hari ini Alkitab berkata di akhir zaman, orang itu gampang marah, orang itu gampang melampiaskan segala sesuatu. Dan kita melihat saudara di acara televisi, kita disajikan dengan orang-orang yang cepat naik darah karena hal-hal yang sederhana dengan umpatan-umpatan, baik itu secara verbal maupun lewat media sosial, dan pada akhirnya membawa orang tersebut ke ranah hukum, atau gara-gara hal yang kecil akhirnya naik darah dan berkelahi, bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya membunuh atau melukai seseorang. Yang kedua saudara, siapakah orang yang bodoh? Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Berarti yang kedua yaitu orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukan. Dalam perenungan kita beberapa minggu yang lalu, saya sempat menyinggung tentang orang-orang yang senang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak selamat. Salah satunya yaitu Yohanes Pembaptis ketika berbicara kepada Herodes Antipas. Herodes Antipas sangat senang mendengar khotbah Yohanes Pembaptis, tetapi pada akhirnya Yohanes Antipaslah yang memerintahkan tentaranya untuk memegang kepala Yohanes Pembaptis. Kemudian Felix, bagaimana Felix senang mendengar perkataan Paulus, tetapi pada akhirnya dia membiarkan Paulus dipenjara karena Paulus tidak memberikan uang. Nah, di sini kita melihat bahwa kita tidak hanya sekedar senang mendengar firman Tuhan, terkhususnya saudara di hari-hari ini kita dibanjiri dengan perenungan-perenungan firman Tuhan, khotbah-khotbah pendeta, khotbah-khotbah para penginjil, baik melalui media sosial maupun melalui tayangan YouTube. Kita dibanjiri dengan banyak firman Tuhan. Maka kata Tuhan, kita bukan hanya sekedar senang mendengar perkataan Tuhan, tetapi kita belajar untuk melakukannya. Yang ketiga saudara, siapakah orang yang bodoh? Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan saudara, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang ketiga, kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar kita terus memaksa Tuhan untuk mengerti kehendak kita, kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau, tapi kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, siapakah orang yang akan mendapatkan karangan bunga dan kalung di lehernya? Yang pertama adalah orang yang tidak bodoh. Yang kedua saudara, Alkitab berkata tadi di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang kedua yaitu takut akan Tuhan. Apa sih arti takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan berarti kita hormat dan kagum kepada Tuhan. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bagi setiap kita yang hari-hari ini dibatasi dengan tidak boleh pergi ke gereja dan kita ibadah secara online, biarlah kita ibadah dengan hormat dan takut. Kita mempersiapkan diri kita, kita memakai baju yang sopan, kita memakai baju yang pantas untuk beribadah, bukan hanya sekedar kita nonton sambil tidur-tiduran di tempat tidur atau sambil lying down, tetapi kita menunjukkan sikap yang hormat dan takut kepada Tuhan. Ini arti takut akan Tuhan, kita menghormati setiap ibadah.
Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Yaitu orang yang menuruti perintahnya. Kita tentunya sudah tahu tentang hal itu. Kemudian saudara, kita memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan menghargai hidup ini. Jadi kita belajar untuk takut akan Tuhan dan kagum dan hormat kepada Dia. Walaupun di hari-hari ini ada banyak keterbatasan kita untuk tidak bisa ibadah onsite di daerah-daerah tertentu, tetapi kita menunjukkan rasa hormat kita dan rasa takut kita kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, siapakah yang mendapatkan karangan bunga di kepala dan kalung di lehernya? Yang ketiga dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kelima dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi yang ketiga, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang mendapatkan kalung penghargaan. Contohnya yang pertama yaitu Yusuf. Dalam Kejadian pasal 41 ayat 41 dan 42 dikatakan, selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Kemudian tokoh yang kedua yang saya catat yaitu Daniel. Di dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-29 dikatakan, lalu atas titah Belshazzar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Di sini kita melihat bagaimana Yusuf mendapatkan penghargaan, yaitu mendapatkan kalung emas. Kemudian Daniel juga mendapatkan penghargaan, yaitu apa? Kalung emas. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat dua tokoh ini, maka kita bisa melihat bahwa mereka adalah orang yang sabar. Mereka tidak menjadi orang yang cepat naik darah. Bahkan ketika Yusuf tahu saudara-saudaranya datang adalah saudara-saudara yang pernah mengkhianati, dia tidak cepat naik darah. Demikian juga Daniel, saudara, dia tetap tenang ketika dia mengalami fitnahan dan harus masuk ke gua singa. Dia tetap tenang, dia mau melakukan kehendak Tuhan, dan dia tahu bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya ini adalah sebuah kehendak Tuhan. Bahkan kita melihat bagaimana Yusuf mengalami pergumulan yang berat. Dia tahu ini adalah sebuah rencana Tuhan. Dan kita melihat tokoh-tokoh ini sangat hormat dan kagum kepada Tuhan, sangat hormat dan mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan tentunya saudara, kita melihat bagaimana Daniel dan Yusuf, mereka mau menerima didikan dari Tuhan. Kalau kita tadi melihat di dalam Amsal, janganlah engkau menolak didikan dari ayahmu dan ajaran dari ibumu. Kalau berbicara tentang didikan, berarti ini berbicara tentang kedisiplinan. Nah, kita melihat bagaimana Yusuf dan Daniel mengalami didikan yang tidak mudah, saudara. Perjuangan kehidupan yang sulit yang mereka harus hadapi sebelum mereka menjadi orang yang hebat. Mereka dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Yusuf, dia harus dibuang, kemudian masuk ke dalam sebuah sumur menjadi budak.
Ismail, bahkan lehernya dibelenggu, kaki dan tangannya dirantai menjadi budak, kemudian dia harus masuk penjara. Ini sebuah didikan yang tidak mudah, saudara. Ada banyak orang pengen seperti Yusuf menjadi Perdana Menteri, tetapi seberapa banyak orang mau masuk ke sumur sendirian? Demikian juga Daniel. Sebelum Daniel menjadi Perdana Menteri yang hebat, Daniel harus dididik sedemikian rupa dengan bahasa Kasdim, cara makannya dan lain sebagainya. Bahkan pada akhirnya Tuhan mendidik dia dengan memasukkan Daniel ke gua singa. Ada banyak orang ingin menjadi seperti Daniel, tetapi seberapa banyak orang mau masuk ke gua singa? Nah, didikan berarti berbicara tentang sebuah kedisiplinan, sebuah karakter baru melalui hal-hal yang dibuat oleh Tuhan. Dan saya mencatat, saudara, ada banyak cara Tuhan untuk mendidik seseorang. Salah satu contoh yang pertama yaitu Tuhan mempercayakan berkat dalam hidup kita. Ternyata kadang-kadang Tuhan mendidik kita dengan apa? Mempercayakan berkat. Karena Tuhan mau menguji hati kita. Apakah hati kita melekat kepada berkatnya atau tetap melekat kepada sang empunya berkat? Karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada banyak orang ketika dia mendapatkan berkat yang melimpah, justru dia lupa kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mendidik kita melalui hal-hal yang kita tidak suka. Mungkin teman-teman sekitar kita yang kita tidak suka, atau situasi-situasi yang kita tidak suka. Seperti bangsa Israel diuji, dididik Tuhan di padang gurun. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka mulai bersungut-sungut. Tuhan mencoba melihat hati mereka, saudara. Demikian juga dalam hidup kita, khususnya di hari-hari ini. Di tengah pandemi ini ada banyak hal yang tidak menyenangkan, yang tidak kita sukai. Dengan segala keterbatasan, apakah kita terus bersungut-sungut ataukah kita mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan berkat. Ingat, saudara, kita berkata perkataan itu seperti kendali kemudi kapal, saudara. Berarti perkataan hidup, perkataan kita dapat mengarahkan hidup kita. Kemudian Tuhan mendidik kita dengan apa, saudara? Memukul apa yang kita andalkan. Karena Tuhan mengambil apa yang kita andalkan. Kemudian Tuhan mendidik kita untuk apa, saudara? Untuk mengasihi. Dan Tuhan juga kadang-kadang mendidik kita dengan menunda mujizat, menunda pertolongannya. Untuk apa? Agar kita belajar terus berjalan dalam iman. Dan kita melihat bagaimana Yusuf mengalami itu. Yusuf dan Daniel diuji ketika mereka hidup dalam kelimpahan. Hati mereka tetap kepada Tuhan. Demikian juga Yusuf dan Daniel ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, baik di gua singa, di sumur, dalam kehidupan mereka belum menjadi apa-apa. Di situ kita melihat mulut mereka tidak bersungut-sungut, bahkan tidak ada perkataan sumpah serapah keluar dari mereka. Bahkan ketika apa yang diandalkan semua diambil, jubahnya diambil, kemudian status Daniel sebagai bangsawan diambil, mereka tetap, saudara, setia kepada Tuhan. Demikian juga, saudara, bagaimana Yusuf, bagaimana Daniel menghadapi proses itu bukan sehari dua hari, bertahun-tahun, dan mereka tetap memiliki iman. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Allah ingin menyambut kita, saudara dan saya, sebagai mempelai-mempelainya dengan sebuah kebanggaan di mana Tuhan akan memberikan karangan bunga di kepala kita dan kalung di leher kita, menyambut dengan sukacita kemenangan-kemenangan yang dialami oleh orang-orang percaya. Maka biarlah hari-hari ini kita belajar untuk tidak menjadi bodoh, takut akan Tuhan, dan kita tetap setia dan tidak menolak didikan yang berasal dari Tuhan. Karena Alkitab berkata, Tuhan mendidik kita agar kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Amin. Kita mainkan pujian, saudara.
tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali memilih Yesus sepanjang hidupku. Lewat lemah air mata ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani mengasihi-Mu, mengirimu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali memilih Yesus sepanjang hidupku. Lewat lemah air mata ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani mengasihi-Mu, mengirimu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani mengasihi-Mu, mengirimu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani mengasihi-Mu, mengirimu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, minumlah ini. Kita naikkan syukur kita saudara untuk layani mengasihimu, mengirim seluruh hidupku. Janjimu kan kekal, ku pegang teguh sampai ku dapat melakukan kehidupan, sampai ku dapat melakukan kehidupan. Benar Tuhan, sungguh membanggakan ketika kami melihat para atlet-atlet yang berjuang di bidangnya masing-masing pulang ke negara ini dan disambut dengan karangan bunga di kepala dan kalung di leher sebagai tanda kebanggaan bangsa ini terhadap perjuangan mereka. Demikian juga kami rindu Tuhan, ketika Engkau memanggil kami, Engkau menyambut kami sebagai mempelai-mempelai-Mu yang tak bercacat dan berkerut. Engkau yang telah memanggil kami dan memilih kami, maka ajar kami untuk setia. Ajar kami Tuhan untuk menjadi umat-umat pemenang. Sehingga ketika Engkau mengadakan perjamuan pernikahan anak domba, Engkau yang sudah mengundang kami, Engkau tidak menolak kami Tuhan. Bahkan kami percaya Engkau sudah menyediakan mahkota bagi setiap orang-orang yang setia, bagi setiap mempelai-mempelai-Mu Tuhan yang menang atas kehidupan imannya dan menang atas segala pencobaan yang ada. Engkau telah menyediakan perhiasan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di hari-hari yang jahat, di mana banyak orang mementingkan diri sendiri, tidak tahu berterima kasih, karam. Tetapi biarlah Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang bijaksana, yang tidak menjadi orang-orang yang bodoh, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menerima didikan. Perlengkapi kami terus dengan hikmat-hikmat-Mu Tuhan, agar kami tidak disesatkan oleh hikmat dunia, hikmat setan-setan, dan hikmat nafsu manusia. Bapa di surga, Kau terus memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Firman-Mu berkata dalam Wahyu pasal yang ketiga, Engkau sendiri yang telah membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar, antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Bahkan Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang beribadah dimanapun mereka berada, baik yang ibadah secara onsite maupun online. Engkau melihat hati mereka, bahwa mereka beribadah di dalam hormat dan takut akan Engkau dengan segala ucapan syukur. Maka Engkau janjikan Tuhan bahwa mereka tidak akan mengalami goncangan, karena mereka hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Pada jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan mata rohani-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah Engkau laki-laki mau menjadi pohon tarbatin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan, yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah Engkau para wanita, Engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan Engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah Engkau anak muda, Engkau menjadi tunas sehidup yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan.
Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup-hidup dalam kelimpahan. Maka kau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, kau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.